Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Guru Muhammad Ihsan Sadullah, yang kami muliakan Saudara Fahri Muhammad Alfianur, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, warga Komplek DPR dan sekitarnya, yang kami muliakan Ketua Badan Ulama Masjid Nurul Zakirin beserta seluruh jajarannya, yang kami muliakan panitia penyelenggara acara beserta seluruh jajarannya, dan juga kami muliakan rombongan Naib Al-Haksili As-Siddiqiyah, dan yang kami muliakan para hadirin jemaah Masjid Nurul Zakirin, warga Komplek DPR dan sekitarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran, salawat dan salam kita aturkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Juga para hadirin yang kami muliakan, sebelum belum menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, ulun selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah dan tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama yang mana telah bersedia hadir dalam undangan kami. Khusus kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Ihsan Sadullah, yang mana telah bersedia memenuhi hajat kami untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Jadi kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing umat Nabi ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, warga Komplek DPR dan sekitarnya, terlebih khusus warga Komplek DPR RT 31 sampai RT 35 yang mana telah ikut berpartisipasi sehingga selenggaranya acara kita pada malam hari ini. Semoga amal ibadah dan seberapa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berkat dari maulid ini suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang kami muliakan, untuk langsung saja membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa beserta penutup. Baiklah para hadirin yang kami muliakan,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'amana wa hadana lil iman wal islam wa arshadana ila sabilis salam وجعلنا خير أمة أخرجت للأنام بمتابعة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من دنا إليه الشجر ونزل القمر ونطق الحجر بالسلام وحن إليه الجزء حنين المستهاب ومن بنوره صلى الله عليه وسلم ظهر الحق وزهق الباطل ولاح كل الظلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تغرقنا بها في بحر مشاهدة ذاتك الأحدية وتؤيدنا بالعناية المحمدية والهمة الأحمدية في جميع الحالات والمقامات وتديمها علينا ما دامت الأرض والسماوات وما تعاقبت الليالي والأيام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين وفي كل وقت وحين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده وماله والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وجعلني الله وإياكم من المتقين ومن الفائزين بمحبته صلى الله عليه وسلم ومن المحبين المحبوبين في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para alim ulama, para asatidz, para habaib, para syaraib yang dimuliakan Allah, para tokoh masyarakat, para ketua-ketua warga yang dimuliakan Allah. Begitupun rombongan pembacaan Maulid Nabi Qari yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaAllah menambah sempurnanya turun rahmat dan keberkahan pada tempat kita ini. Sama-sama kita berterima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Zakirin yang dengan berkat usaha
semangat dan kegigihan mereka. Terlaksananya acara kita pada malam hari ini, begitupun yang telah membantu dengan bantuan dana, donasi, sebagian hartanya, dan membantu dengan tenaganya dan pikirannya. Begitupun yang membantu pada malam hari ini dengan meluangkan waktu berhadir di tempat yang mulia ini. Begitupun yang membantu menghabiskan nasi kotaknya. Ya, niatnya habisnya dan menjadilah mengada habis sayangnya sedekah orang. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapat limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah. Mudah-mudahan semua yang dia keluarkan, baik harta, tenaga maupun waktu yang dia luangkan, mudah-mudahan digantikan oleh Allah dengan kegantian yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kegantian yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih kita mendapat jaminan syafaat daripada baginda Rasulullah dan diakui di hari kiamat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah Masjid Nurul Zakirin dan para tamu undangan, begitupun warga komplek DPR, MPR, IKN, lengkap ya Allah, banyak. Mudah-mudahan menjadi sebab keberkahan bagi kampung kita semuanya. Dijauhkan negeri kita tercinta ini daripada segala musibah, bala bencana, penyakit-penyakit wabah, virus-virus berbahaya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keamanan, ketentraman, dan ketenangan di dalam beriman kepada Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, istri-istri tercinta, sahabat-sahabat yang mulia, dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa punya cara untuk menunjukkan kepada alam semesta, menunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai akal di dalam tubuhnya, bagaimana Allah mencintai makhluk yang paling dicintainya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara, berbagai aspek Allah tunjukkan kepada dunia, dan apa yang ada di dalamnya, bagaimana Allah begitu mencintai Nabi Muhammad. Di antaranya adalah dengan Allah menanamkan cinta itu di hati manusia. Maka cinta seorang mukmin di dalam hatinya kepada Rasulullah itu sebenarnya adalah wujud cinta Allah yang dititipkan kepada kita. Sungguh sebuah keistimewaan dan kemuliaan ketika seseorang dititipkan oleh Allah sesuatu yang paling berharga bagi Allah, yaitu cinta kepada kekasih Muhammad. Akan tetapi alangkah ruginya dan begitu sengsaranya seseorang yang hidup di dunia, diceritakan, didengar oleh telinganya cerita tentang makhluk yang paling mulia, tapi tidak menjadikan tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah tidak memilihnya untuk menjadi mazhar, tajalli, manifestasi Allah di alam semesta untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kehadiran dia di sini. Jadi hadir di maulid, acara maulid itu jangan bina lesu Muhammad.
Sudah kada berduit sudah. Hadir di majelis maulid gembira, senang. Kalau sudah acara pengantinan keluarga sedang bertahan semalaman dulu, kopi sateko di serongan sini. Tapi urusan maulid berjalan aja seliut benar betis, rugi. Tadi dibacakan syair karya daripada Syekh Abdul Rahman bin Ali Daibak, pengarang maulid Daibak, yang diawali dengan salatullahi malahat kawakib. Kata beliau, hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafar rakaib. Satu ketika, ini kejadian di zaman dulu, ketika orang-orang yang datang dari luar daerah Madinah berjalan, mereka berombongan untuk menuju Madinah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka ingin berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Yang sebelumnya mereka hanya beriman dengan utusan-utusan Nabi Muhammad, masuk Islamnya dengan utusan-utusan Nabi Muhammad. Naik kontak, nah ini kan ada seperti kecek ada juga, berontak, naik kontak. Di perjalanan, orang-orang yang menunggang kontak itu berjalan berkisah bahwa kita ini, tujuan kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, tujuan kita ingin bercengkrama dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Lalu mereka berbincang apa nanti yang akan dipertanyakan kepada Nabi Muhammad. Hendak berpandang apa aja kita, hendak apa lawan Nabi Muhammad sekira membuat Nabi Muhammad berkesan. Itu didengar oleh unta, didengar oleh unta yang mereka tunggangi, unta yang harusnya dalam struktur makhluk binatang itu tidak diberikan Allah akal, akan tetapi mendengar bahwa mereka unta-unta ini akan digiring menuju Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad. Fahazza syukru a'tafar rakaib, itu unta berubah seperti unta liar yang gila. Jaka ibarat itu lapas ges di luar kontrol yang menunggangnya. Fahazza syukru a'tafar rakaib, alam taraha waqad maddat fuqaha. Tidakkah engkau melihat, kata Syekh Abdul Rahman bin Ali Daibak, unta itu seketika memanjangkan langkah kakinya saking hendaknya lakas sampai kepada Rasulullah. Wasadat min madamiha sahaib, dan ketika dia berlari mendarat hendak ke Madinah, nih belaju untanya buka, dan ketika itu menetes untayan air mata dari pada mata unta yang berlari menuju ke Madinah karena rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Binatang yang harusnya ada berakal mendengar hendak berdapat lawan Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi binatang yang gila, mabuk, yang tidak peduli apa-apa lagi kecuali supaya cepat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan berakal, diberi Allah cinta kepada Nabi Muhammad, namun lalu mengalihkan liut batis asalama lintuhun, kalah kita lawan unta. Bujur unta itu hidup di Arab, dia kan bisa bahasa Arab, tapi dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu istimewa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini dengan cinta Allah dan perhatian Allah kepada Nabi Muhammad, menjadikan seluruh alam semesta ini menyorot, memperhatikan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kenapa disebutkan Al-Quran itu sebagian juga adalah maulid Nabi. Al-Quran itu sebagian seperti kita membacakan tentang sejarah Nabi, karena semuanya Allah turunkan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ulun ingin mengajak dia, mudahan ada sampai setengah jam contoh. Jadi jam 10 kita belikan sudah. Kalau ada anak malam mingguan, non bini malam ini.
Belum ingin mengajak kalian bertapasya di dalam surah Ad-Duha yang kita mungkin nyata hafal sudah, dan mungkin rancak kita baca. Itu di antara surah pasaran kita menjadi imam. Wadduha itu saja. Bila sudah kumpul otak wadduha. Karena bagi menurut ulun surah Wadduha itu adalah surah yang Allah menunjukkan pamer bagaimana cara Allah memperhatikan dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Pertama, surah Wadduha itu diturunkan oleh Allah. Surah Wadduha adalah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Surah Wadduha diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad diolok-olok oleh, terutama yang paling pertama menebarkan itu adalah istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ketika itu beberapa hari, ada bahkan riwayat seminggu, bahkan riwayat mengatakan sebulan Jibril tidak turun membawa wahyu. Jibril tidak turun bawa wahyu. Kalau kita mengambil kaul yang 1 bulan itu sangat lama, wahyu tidak turun. Dalam riwayat disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah disebutkan bahwa Sayyidina Jibril itu paling banyak turun bertemu dengan Nabi adalah kepada Nabi Muhammad, yaitu tercatat 24.000 pertemuan antara Jibril dengan baginda Rasulullah SAW. 24.000 pertemuan. Dibanding dengan nabi-nabi yang lain yang menerima kitab itu di bawah 1.000 semuanya. Nabi Ibrahim 400, Nabi Musa 600 kali Jibril ketemu. Rasulullah 24.000 kali. Baik dalam wujud malaikat atau dengan wujud manusia, terhitung 24.000 sabulanan. Makanya kadang-kadang Nabi itu menyebut Sayyidina Jibril adalah teman, kadang-kadang menyebutnya sebagai malaikat, kadang-kadang menyebutnya sebagai guru, karena saking dekatnya Rasulullah dengan Sayyidina Jibril. Jibril tidak datang beberapa hari, bahkan dalam riwayat ulama mengatakan 1 bulan, sampai tidak ada lagi kabar ayat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu ketahuan kadang-kadang oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka mereka mengatakan, terutama Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan hantunya, bukan ditinggalkan Tuhannya. Bahkan mereka tidak menganggap yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kata mereka, qad Muhammadun qad tarakahu syaitanu. Muhammad telah ditinggalkan setannya, Muhammad telah ditinggalkan hantunya. Jika bangsa kita nih ditinggalkan kegempirannya, jika bangsa kita ada kena kegempiran di sini, ditinggalkan oleh kegempirannya. Maka yang demikian itu membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Yang membuat beliau sedih karena beliau sudah terbiasa setiap hari mendengar kalam Allah, yang itu merupakan satu penenang jiwa Rasulullah yang paling besar adalah ketika bercengkrama mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai Nabi sedih adalah bujur dikatakan, jangan-jangan Tuhanku meninggalkanku, jangan-jangan Allah Ta'ala sudah tidak peduli lagi denganku. Apa salahku ya Nabi Muhammad? Dalam riwayat lain juga mengatakan mufassirin bahwa ketika itu sebab Jibril tidak turun kepada Nabi Muhammad, di rumah Nabi Muhammad ketika itu kata-katahuan ada anak anjing yang halus. Nah kayak kucing juga rajin bilang beranak dibayar yang mana-mana ke anaknya. Nah, karena di bawah buncus itu, karena di bawah buncus itu, karena di bawah buncus itu. Janganlah kucing terjadi. Lalu ada anak anjing, al-jarbu itu anak anjing darus. Anak anjing ini ternyata ada mungkin hidupnya membawa ke dalam rumah Nabi Muhammad, dianggap di bawah ranjang sini, sehingga kada ketahuan dan anak anjing itu mati di bawah situ.
sama layani baginda Nabi Muhammad dengan sukarela. Hujan Nabi tolong periksakan rumah ini ada apa. Dibersihin, ternyata ada bangkai anak anjing yang sudah akan ada bau aja. Ujar ulama, oleh sebab bau harum Rasulullah lebih harum daripada segalanya, sehingga kadang ciuman bau bangkai. Dan kita kadang mandi seharinya bau harumnya sealaman. Kadang ciuman bau bangkai karena harumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada bangkainya. Sudah dibuangi, barulah datang Jibril. Tapi itu kembali lagi adalah hikmah. Jadi sinkron ayat itu turun. Ayat itu turun sinkron. Jangan ada kisah itu, karena ayat itu turunnya ada sinkron. Seperti misalnya dalam surah Kahfi, ketika datang orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi, Rasulullah menjawab, esok lagi lihat ke sini belum kisahkan. Ayat itu belum turun. Ternyata besok datang lagi orang Yahudi, firman Allah Ta'ala belum turun. Besok lagi dia Nabi belum turun juga, sampai 3 hari kada sih turunan juga, sampai akhirnya Nabi bermunajat kepada Allah Ta'ala, turun firman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau sekali-kali memastikan kejadian besok hari kecuali dengan menyebut insya Allah. Sinkron kada jadinya, sinkron jadinya. Seandainya ayat itu turun kayak aja, janganlah engkau sekali-kali memastikan kejadian hari esok tanpa mengingat kehendak Allah Ta'ala dengan menyebut insya Allah seumpamanya. Karena ada kejadiannya itu pada sinkron Quran, sehingga itu akan nantinya melemahkan ijaz mukjizat Quran. Kejadian ini juga menyinkronkan. Turun Jibril, ujar Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau tidak turun kepadaku berhari-hari? Ujar Sayyidina Jibril, engkau tahu wahai Muhammad bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Makanya orang Islam tidak dianjurkan memelihara anjing. Jikalau sekalipun boleh dalam syariat, ada sabilil ikhtisas. Ikhtisas itu bukan kepemilikan, karena anjing itu najis, tidak boleh dimiliki. Barang najis itu tidak boleh dimiliki. Tidak ada istilah kepemilikan kepada barang yang najis, karena dia bukan sesuatu yang berharga secara syariat. Tapi boleh ada sebagai ikhtisas, misalnya untuk membantu keamanan ketika tidak ada lagi yang lain. Di Arab-Arab itu banyak orang menggunakan anjing sebagai penjaga kebun. Nah, karena anjing itu binatang teritorial, paling kuat menjaga wilayahnya. Jadi masing-masing. Tapi mereka tidak akan bawa ke rumah. Ini, ini tahu coba kelebihan manusia yang model kayak yang pecinta hewan juga nih. Pecintaan juga, mau saling meninjak juga. Pecintaan kadang-kadang melihat di media sosial ramai orang asa asik, asa imut, asa lucu, begitu anjing, begitu anjing lalu halus gitu. Ada masuk malaikat ke rumah. Apalagi begitu anjing nangdana tuan guru nasi hanya di muka pagar di salon gitu lah. Aku ya kami tuan guru masih asli. Tidak akan masuk Jibril malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Begitu pun dalam riwayat yang dalamnya ada patung-patungan. Turunlah ayat wadduha wal laili idza sajada, demi waktu duha dan waktu malam ketika gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lawas lalakiannya mulai ke dalam SMS. Lawas lalakiannya kan ada di hambar. Mencet sudah, pepek sudah. Di meskol sehari 100 kali memeskol, kan ada batasan juga. Galau rakyat, bebiliannya galau. Piannya kandak, piannya apa kira-kira? Ampihan sekali. Modelnya deh. Berapa hari sudah ada kabarnya? Sekali ada kabar haram membawa jujuran. Wah, sekali comot belum sudah siap melamar pian. Modelnya itu, kayak pengada kalapak bebiliannya. Sekali turun firman setelah beberapa hari dan dianggap
oleh orang-orang musyrikin, Allah Ta'ala, Tuhan Muhammad meninggalkan Nabi Muhammad. Dengan segala kesedihan yang Nabi rasakan, turun firman yang begitu menyenangkan beliau. Wadduha, bahkan Allah memulai surah itu dengan sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan waktu malam ketika sudah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali ya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu oleh Tuhan Muhammad. Jangan meninggalkan wa ma qala, bahkan Tuhanmu tidak pernah menjauhimu sedikit juga pun. Allah, rasa di dada itu mesra saudara saya. Apa kaitannya dengan waktu duha dan waktu malam ketika gelap? Apa kaitannya dengan tidak meninggalkan? Karena waktu duha dan waktu malam itu adalah waktu berpisahnya orang-orang yang bertemu. Pagi waktu duha, dia mana turun di sholat? Turun pagi mana? Biasanya begawi lah, mereka ada begawi. Turun begawi, meninggalkan anak bini kan? Meninggalkan anak bini di waktu duha. Waktu duha adalah waktu terbitnya matahari. Wal laili idza saja, dan malam ketika gelap, malam adalah waktu orang berpisah. Semalam-malamnya orang berkumpulan nongkrong, ya belik juga. Datang malam sudah sadang belik ya, kadang dari kepala malam udah belik ya. Akhirnya belik juga. Dan tengah malam nang asalnya guring jam 10, jam 11 tahun ini baranggapan rasanya tengah malam sikung di bawah ranjang, sikung di sebelah sana. Terpisah sudah. Artinya Allah Ta'ala menyebut sekalipun di waktu duha dan malam, di mana sepasang orang yang berkasih-kasihan akan berpisah satu sama lain dengan tuntutan kehidupan masing-masing, di mana orang-orang yang terikat satu sama lain pun akan berpisah di waktu malam. Tapi ujar Tuhan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, mun aku Muhammad kada pernah akan memisah itu. Mesra luar biasa. Banyak wadduha itu ayat atau surah yang Allah Ta'ala pamer kemesraan. Bagaimana cara beliau memperhatikan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan wahai Muhammad, sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Maksudnya apa? Kan usah dipikirkan panggilan orang, yang penting aku ada janji Tuhan. Itulah yang menjadikan kata Nabi SAW. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang mengelangi Nabi berabah. Masuk Sayyidina Umar membangun Nabi, membujuri Sidin lawan pakaian, lawan apik Sidin. Membangun Sidin dari parabahan Sidin hipok balar Sidin berabah di tingkat di lantai. Kemudian mata Sayyidina Umar tertuju kepada satu padaringan wadah yang di situ biasanya wadah menaruh gandum untuk dibikin adonan roti, digiling dulu baru dibikin adonan roti. Dilihat situ, Sayyidina Umar hanya melihat ada butiran gandum yang tidak sampai segenggam banyaknya. Nang bahkan pada hari itu kada cukup untuk Nabi sekeluarga. Kemudian melihat Sayyidina Umar balar-balar di awak Nabi di bawah, nangis Sayyidina Umar. Rasulullah kada berpandang apa? Sayyidina Umar nangis. Ujar Rasulullah, ma yubkika ya Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ujar Sayyidina Umar, bagaimana aku melihat badanmu yang penuh dengan bekas tikar yang engkau baringi ya Rasulullah, dan aku melihat bagaimana perbendaharaan makananmu yang tidak mencukupi bagimu. Menangis. Sedangkan para pembesar-pembesar, engkau adalah pemimpin umat Islam. Sedangkan para raja-raja, pembesar-pembesar, mereka hidup dalam kemewahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa tardha ya Umar an takuna lana al-akhirah walau ad-dunya? Tidakkah engkau redha wahai Umar? Allah telah menjanjikan bagi kita kesenangan di akhirat, dan bagi mereka para raja-raja itu adalah kesenangan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Belum cukup sampai di situ kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kaininya tahu Tuhan,
Kau hendak apa gerak? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah aku jadi Tuhan akan senantiasa memenuhi apapun kehendak kamu wahai Muhammad, sampai kamu senang, sampai kamu pada ridha, sampai kamu pada cukup, sampai kamu pada senang. Itu bukti Muhammad yang aku kada pernah tinggalkan kamu. Harus akan kan? Para ulama mufassirin mengatakan Rasulullah SAW tidak akan pernah mengatakan cukup ya Allah kecuali sesudah melihat seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Jadi gawian Nabi di akhirat itu kada mengetek. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kami akan menemui engkau di hari kiamat nanti? Ya Rasulullah, kalian tidak akan pernah luput untuk mencariku di 3 tempat. 1 di Talaga Kausar, 2 di titian Siratal Mustaqim, 3 di Yaumil Hisab, di ketika padang dihisab segala amal kita. Ujuk-ujuk di situnya Nabi sampai umat jadi habis berkat. Hanya ujian Nabi, cukup ya Allah turun ridho. Makanya Nabi memilih Jibril menawar Jabal Uhud. Ujar Jibril, Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada engkau dan menawarkan, apakah engkau menginginkan Jabal Uhud? Tahu kan Jabal Uhud? Gunung Uhud. Nang suatu lak haji, suatu lak umrah, pasti dibawa ke Jabal Uhud. Nang belum suah mudahan kulakan berdan. Bina-bina pengalaman. Jabal Uhud itu panjangnya 7 km, lebarnya 2 km, tingginya 1,2 km. Ditawarkan oleh Allah melalui Jibril tawari Muhammad, hendakkah Jabal Uhud jadi emas? Bayangkan dia, gunung 7 pal panjangnya, lebar 2 pal, tinggi sampai 1,2 km, dijadikan emas umat. Nabi menolak. Kenapa? Nabi tidak ingin itu membuat permintaan beliau kepada Allah untuk umatnya akan berkurang di hari kiamat. Nabi takut itu permintaan akan menjadi sedikit cukup puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada mau Nabi, kada wahai Jibril, aku tidak ingin umatku mencintaiku karena emas yang memiliki. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Nabi itu bolak-balik sujud kepada Allah Ta'ala, bangkit lagi memberi syafaat, sujud minta izin Allah Ta'ala, memberi lagi syafaat, sujud memberi lagi syafaat, sujud memberi lagi syafaat. Ujuk-ujuk aja Nabi sampai habis umat sini hanya saya masuk ke dalam surga. Makanya kita nih habis, seandainya kita nih bisi duit triliunan, apa daya kan ada 10.000 jadi epok. Triliunan kita ini dari bisi duit triliunan dihabiskan biasa Allah, biasa Rasulullah. Karena kau lagi maksud membayari apa lagi membayari kebaikan Rasulullah, membayari kebaikan Tuhan apa lagi? Seluruh kebaikan alam semesta, seluruh kebaikan makhluk itu hanya setetes daripada samudera kebaikan Rasulullah. Samudera kebaikan Rasulullah itu hanya setetes daripada samudera kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Belum cukup sampai di situ. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dipujuk, dirayu oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad di hadis. Nah, jadi seperti itu cara membangkitkan lagi semangat dan cinta. Lolongkan hati itu pakai 2 mata lawan taringan, jujur aja kan. Nah, jendela hati itu untuk bisa mencinta mata lawan taringan. Kalau lelakian itu dominan di mata, kalau bebinian itu dominan di taringan. Makanya lelakian kadang kau melihat bebinian emas.
di hadapan bini, ikam yang bebinian yang paling kucintai di dunia ini. Lewat kamu mas pada bini, menyeret ke mata. Ada istilah ada dari mata turun ke hati. Ada juga yang limpat dari mata turun ke bawah pusat. Sedangkan perempuan itu lebih dominan cepat jatuh cintanya melalui telinga. Itulah kenapa lelaki yang banyak menjadi buaya. Ini mau pas-pasan saja. Coba harap pandai kira-kira. Ya Allah. Makanya bini-bini di rumah jangan tapi seadanya muka. Jadi kadang-kadang laki-laki itu melihat bagaimana pengorbanan bini, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pesonanya di hadapan lakinya. Nya kada peduli naon dipandirakan. Biar ia terbuai besolek di hadapan laki, biar ia bamamai laki kada mendahalik. Tapi laki dia tuh fokus ke muhabiannya. Padahal tuh tong bamamai ini mati lagi lampu jalan lagi. Nah, itu nya kadang-kadang kita. Begitu pun sebaliknya laki-laki jangan gengsi memuji bini-bini karena dia paling cepat tumbuh rasa cintanya itu dari telinga dari apa namanya dengar. Puji biarpun masin jangan nang diulahnya ada aja pas. Tapi keluar bila nyarekan balik uangnya. Udah keluar kemasinan kayak apa aja yang mana warung mana gerak ini ya lagi paujan lewat. Apa lagi? Titik gabut lewat, kalau di titik lewat apa lewat dapat masakan di kamu yang lain. Iyalah ya. Wah. Mulai itu tuh sehari 6 kali masak sama ini. Happy-nya bahagia. Sedangkan yang lagi itu melihat itu lagi. Tapi ya kadang-kadang bisa juga berbeda. Ada juga kan pemilihan melihat dulu motor ke kendaraan gitu. Bila motor ada apa bilang kendaraan kenapa? Ada juga tuh kebalikannya itu menyalahi kualitas. Ada lelaki ada juga nggak tahu dakar aja, acak bareng sekali datang ke tamu bisa sekon kurangnya ada kalah benar. Ini rugi. Makanya ketika taruh laki-laki diperbolehkan melihat wajah perempuan. Kelihatan karena memang laki-laki itu dari matanya dia. Dan kadang-kadang firasat laki-laki itu muncul dari pandangannya. Oh ini dia lakiannya, ini pemamayan ini. Hujan laki ini bila pemamayan baterainya alkalin. Ada kelihatan baterainya nasional kan, mazhab ini jauh lah. Itu kelihatan ada firasat. Makanya ada telapak tangan diperlihatkan ketika taruh itu wajah dengan telapak tangan. Karena di situ ada ilmu firasat. Nah dia di tangan ibu-ibu orang bahari nyoba anak macam berapa di anakan kakadaka orangnya di panyayang kakadaka bila pindah kasar berarti rajin aja orangnya. Nah nyaman ada lagi nukar ke beru tinggal kusut aja tingsak kulit kasar tangan berapa kan cara Allah Ta'ala merayu Nabi Muhammad di dalam surah Al-Duha. Jangan gengsi lelakian merayu bini, jangan gengsi karena itu akan menumbuhkan cintanya kepada dia. Jadi banyak orang yang semakin tua itu bertahan hanya keadaan, tapi kada lagi cinta. Kenapa? Cuek lakinya cuek bertahan hanya keadaan mundur bisa tuh ada payu itu aja. Jadi paksain jalan dia mana ada. Tapi alangkah indahnya sebuah rumah tangga dalam rumah itu semakin bertahan cinta, semakin banyak turun rahmat Allah Ta'ala. Nah itu yang dicari rahmat Tuhannya. 12 menit lagi jam 10. Nah, jadi kembali kepada alam yajidka yatiman fa'awa. Bila ada tuntung kita sambung maulid tahun depan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Puja Tuhan, ingatlah wahai Muhammad, siapakah yang selalu menampung engkau
sebagai anak yatim. Fa'awa, dan engkau di setiap orang yang menanggung engkau tidak pernah merasakan kehilangan kasih sayang orang tua sekalipun kuitan kedada. Ujar Allah Ta'ala, itu aku Muhammad. Itu kasih sayangku aku anda kepada mulai dari umur Nabi dalam kandungan 2 bulan wafat ayahanda Abdullah, kemudian diambil alih oleh mama beliau Sayyidah Aminah yang setiap hari tidak pernah berkurang cintanya kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika Sayyidah Aminah hendak wafat sekalipun, beliau terus, seandainya kata beliau bukan ajal yang telah ditentukan Allah, niscaya aku akan memilih hidup bersamamu selamanya wahai Muhammad. Ada hendak aku jadi Sayyidah Aminah tapi sarwa ni kami nak. Umur 6 tahun, dalam riwayat lain umur 5 tahun menuju 6, wafat Sayyidah Aminah. Berpindahlah estafet yang menanggung Rasulullah, berpindah kepada kakeknya Abdul Muttalib yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Tapi yang memang maklum, kadang-kadang kaitus lebih sayang lawan cucu daripada anaknya. Bila sudah ada cucu, ada sayang lagi lawan anak. Bila sudah melihat anak memukul cucu, dipukuli anak-anak. Nyawa dia, kada sayang lawan anak, ya anak bahari kok dia ada sayang juga lawan. Diajar mati-matian bahari. Ikan lagi, depan kasih sayang, muncul kasih sayang. Lebih sayang daripada seorang ayah. Bahkan Abdul Muttalib tidak lagi mengurus anak-anak beliau untuk mengurus Nabi Muhammad SAW. Hanya 2 tahun berselang di tangan asuhan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama beliau adalah Syaibatul Hamd. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Alal qaulil masyhur, atas pendapat yang masyhur disebutkan oleh ahli sejarah. Ketika kakeknya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib, merasakan ajalnya sudah dekat, beliau panggil anak beliau yang beliau lihat paling perhatian dengan Nabi Muhammad, yaitu siapa? Abu Thalib. Nama beliau Abu Thalib itu aslinya adalah Abdu Manaf. Di dalam satu gubahan syair disebutkan, sejarah mengatakan ketika hendak wafat, Sayyidina kakek Nabi Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Thalib mengatakan, "Usika ya Abda Manafin ba'di biwahidin ba'da abihi fardi." Aku berwasiat kepada engkau wahai Abdul Manaf, yaitu Abu Thalib, ba'di, sesudah wafatku nanti, biwahidin ba'da abihi fardi, untuk menjaga seorang anak yang sendirian setelah bapaknya wafat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang Arab memang suka melantunkan atau mengarang syair-syair, puisi-puisi atau kata-kata bersajak dalam aturan bahasa Arab ketika itu. Usika ya Abda Manafin ba'di, aku berwasiat kepada engkau wahai Abdul Manaf, sesudahku nanti wafat, tolong jaga akan anak yang hidup sebatang kara setelah wafat abahnya. Maka ternyata setelah itu Allah berikan cinta dan kasih sayang yang begitu dahsyat di hati Abu Thalib, yang mana disebutkan oleh ulama Abu Thalib itu wafat dalam keadaan beriman. Ada juga mengatakan dihidupkan kembali oleh Allah. Itu ada disebutkan dalam kitab Asnal Maqalib fi Islami Abi Thalib, karangan daripada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menyatakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Abu Thalib itu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan banyak syair-syair atau ucapan-ucapan beliau. Terus berpindah, Nabi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Justru semakin bertambah kasih sayang orang yang dekat dengan Nabi. Abu Thalib ketika menggaduh Nabi Muhammad, nomor 1 nang kaya anak sidin asli, nang paling disayangi. Makan didahulukan makan, diutamakan makannya, paling dijaga dihadiahkan.
Istri beliau Sayyidah Fatimah bintu Asad. Di antara perempuan yang Nabi SAW masuk ke dalam liang lahat cuma dua, yaitu Fatimah bintu Asad, mama gaduh beliau, yaitu bini daripada Abu Thalib atau ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Khadijah. Itu aja dalam riwayat. Nabi masuk ke dalam liang lahat bebinian nang meninggal dunia, dan Nabi menyambut dalam kuburnya Sayyidah Fatimah bintu Asad dan Sayyidah Khadijah Kubra. Karena Sayyidah Fatimah bintu Asad menggaduh Nabi nang kaya menggaduh anak seorang, bahkan lebih daripada anak seorang, sampai Nabi kawin dengan Sayyidah Khadijah. Ketika sudah masa dewasa, secara manusiawi ada hormon ketertarikan dengan sesama jenis. Cuman bedanya Nabi SAW dipelihara Allah daripada syahwat yang tidak baik atau nafsu yang datang daripada syaitan. Cuman secara manusiawi itu pasti ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata dijodohkan oleh Allah dengan seorang perempuan yang rela dengan cinta dan kasih sayangnya menyerahkan seluruhnya apa yang dimilikinya, hartanya, jiwanya, waktunya, perhatiannya, semua diserahkan kepada Nabi Muhammad. Bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Ingatkah engkau wahai Muhammad bahwa ketika engkau berstatus sebagai yatim tapi engkau tidak pernah kehilangan kasih sayang dari orang sekitarmu. Puja Tuhan, itu kasih sayang ampunku. Nah, kutitipkan kepada mereka. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dulu engkau pernah tersesat wahai Muhammad sehingga engkau tidak lagi tahu cara kembali kepada keluargamu? Fahada, maka Allah memberikan jalan kepadamu untuk kembali kepada keluargamu. Waktu masih dalam asuhan paman kakek Nabi Abdul Muthalib, berarti dalam kisaran usia 6 sampai 8 tahun. 5 menit lagi jam 10. Bila ada tunggu jam 10 di setengah 11. Tambah setengah jam, kurang bola aja paling bencong 10 menit, 11 menit tambahan waktunya, ini setengah jam tambahan waktu. Nabi pernah lagi halus ngaran kekanakan dari jumlah kelayapan kesana kami yang mencari pengalaman, tantangan, penasaran. Lalu satu ketika Nabi SAW yang masih kecil ketika itu ada dapat lagi menuju kulit, bahasa kita kesesat. Jadi ini menafikan orang yang menganggap Nabi dalam ayat itu tersesat secara akidah. Pernah beredar video YouTube dari seorang ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dulunya pernah sesat secara akidah, artinya pernah menyembah kepada selain Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, beranggapan demikian itu. Mana ada dari wawajah dan kaulah pahadat. Coba baca tafsir. Baca tafsir ulang, makanya sembarangan menafsirkan itu. Sehingga ada riwayat mengatakan bahwa dulu waktu masih kecil tapi pernah tersesat. Kata kau boleh ke rumah lagi kada tahu lucu. Karena padang pasir itu kejam. Makanya ada guide ini pada pasir itu harus ada guide bila kita bepergian. Dibolehkan. Guide itu memang diberikan Allah keistimewaan, tahu jalan dan kayak tengah. Karena pada pasir itu dalam hitungan menit bisa berubah. Datang angin, datang badai, asalnya pegunungan di sini balik ke situ. Kayak pemetak mainan duit cirinya ada. Sampai Sayyidina Abdul Muthalib itu beliau bermunajat di depan Ka'bah sambil merengek, wahai Tuhan penjaga Ka'bah ini, tolong kembalikan cucuku Muhammad. Maka jikalau engkau berkenan mengembalikan cucuku Muhammad, maka aku akan berbuat satu kebaikan. Illa mastata'tu yada, kecuali aku akan membuat kebaikan dengan tanganku. Sesudah itu beliau ketika itu menyembelih berapa puluh ekor kambing untuk diberi makan kepada orang-orang Makkah ketika itu. Karena tabulik Nabi Muhammad. Sudah keliling-keliling mencari kasih dapatan. Ternyata lawan siapa datangnya? Lawan Abu Jahal. Nah akan menjadi musuh buyutan. Datang beronta berdua, hari sudah mulai senja. Datang beronta berdua, Nabi Muhammad kecil ketika itu lawan Abu Jahal. Lalu datang Abu Jahal berundung di hadapan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cucunya wanita mengalihin gajah. Mengalihin gajah. Karena benar
kamu? Mau menuju wanita. Kenapa? Rupanya ketika Rasulullah Nabi Muhammad kecil ketika itu sedang berada, bahasa kita itu sudah pasrah kita duduk, mau ada orang ada. Ketika itu Abu Jahal datang di manakah? Datang pada Nabi Adam, orang tahu juga. Abu Jahal lewat bawah unta. Ada dengan dulu Abu Jahal udah jauh, ada kelihatan. Tapi untanya tuh bila dia ingin melewati batas ada Nabi Muhammad duduk berputarnya, berbule jalannya. Karena diputar pula oleh Abu Jahal, bila hendak melewati berbule pula untanya. Putar-putar namanya itu aja, mau Abu Jahal. Dan kami mah kekanakan tuh. Dia tanya kekanakan ternyata Muhammad yatimnya Abdullah ketika itu masih kecil. Jadi nampaikan di sini Muhammad. Udah ujar Nabi Muhammad kecil dari itu ada kawan menuju bulik lagi. Jangan ujar siang serak aja sudah. Nah, baterai saya sudah. Berduduk bentar. Buat Abu Jahal. Abu Jahal, mat, buat mat. Buat Nabi Muhammad di belakang Abu Jahal. Kada mau berdiri untanya. Dihambat oleh Abu Jahal, kada mau berdiri. Nah, Abu Jahal kenapa pulang untanya ini mau mana? Tadi putar-putar aja, ada mau lewat. Ini pulang disuruh berdiri, ada mau berdiri. Turun mereka Muhammad kalau ini bertinjak dulu tinjak. Atau apakah nama musika katakan lembaju kan? Ada mau berdiri untanya ada mau? Boleh kan adiknya bensin habis. Ada mau berdiri untanya? Habis cara juga. Turun berdua. Nabi Muhammad kan duduk di muka kamu. Duduk Nabi Muhammad di muka, Abu Jahal di belakang, langsung berdiri untanya. Kadang mau, untanya kadang mau. Nabi diadak di belakang, di muka. Ujar Abu Jahal bagi aku cucu kami menyusahkan Raja Abu Jahal Abdul Muthalib. Bahkan ujar Abu Jahal, aku mendengar ketika Muhammad ku andak di depanku, unta itu seakan-akan berkata, bagaimana engkau menaruh seorang pemimpin ini di belakangmu? Padahal Abu Jahal tahu aja sudah. Mulai lagi halus melihat keistimewaan Nabi. Cuma nakaran hatinya dibalik Tuhan. Nang melihat kita ini mendengar aja. Cinta kita ini masuk dari mendengar, syukur alhamdulillah dibukakan tuan hati kita ini untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Nang melihat aja kebutuhan. Kita kan kau juga memastikan kita hidup di zaman itu bisa juga kita tobat menguntat. Ini bila buntat dibuang orang. Karena tahu kita, syukur alhamdulillah kita ini bahagian daripada mungkin nang hanya mendengar kisah Nabi Muhammad, tapi langsung diberikan Allah cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan ingatkah wahai Muhammad ketika engkau dianggap fakir oleh orang-orang Makkah, abah wafat, tersisa seorang ibu yang tidak bisa bekerja seperti laki-laki, seorang fakir, seorang yatim yang juga dianggap fakir karena tidak punya aset peninggalan. Karena mereka tidak menisbahkan kekayaan dari kain. Karena ahli warisnya ada anak-anak sendiri, cucu pada kanan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah engkau memperdapati dirimu dalam keadaan tidak punya apa-apa? Fa'aghna. Tapi Allah lah yang selalu memberikanmu kekayaan. Wafat ayahnya Nabi Abdullah, Allah berikan limpahan kemudahan dan harta kepada Sayyidah Aminah. Wafat Sayyidah Aminah, Nabi tidak terlantar. Allah jadikan Abdul Muthalib yang punya power besar dan punya aset yang banyak untuk menggaduh Nabi Muhammad. Sekalipun tidak mewaris, tapi tentunya kenyamanan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib itu dirasakan oleh Nabi Muhammad. Abu Thalib sugih juga, sampai berpindah kepada Sayyidah Khadijah, sugih, penyugihnya lagi, penyugihnya. Wafat Sayyidah Khadijah, datang lagi Sayyidina Abu Bakar dengan segala kekayaannya yang menghabiskan
hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Datang lagi Sayyidina Utsman, sampai lagi hijrah ke Madinah, seluruh orang-orang Ansar di Madinah menyerahkan semua hartanya. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang mulai bersuki? Aku pada suah meninggalkan di kamar teh. Kada suah. Itulah bagaimana Allah menggambarkan begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah akan menunjukkan cinta itu mulai dari dulu, mulai dari zaman yang kita belum tahu, zaman azali dari cintanya Allah, bahkan sampai di dalam surga Allah akan tetap menampakkan cinta Allah kepada Nabi Muhammad, di antaranya melalui kita. Maka syukur alhamdulillah, jagalah kisah ini, jagalah cinta ini, jagalah keyakinan ini, jagalah kepercayaan ini untuk kita bawa nantinya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wariskan cinta ini, wariskan rindu ini, wariskan kisah yang sudah kita dengar yang membuat kita cinta dengan Nabi Muhammad, wariskan kepada anak kita, sehingga mereka akan membawa lagi estafet kecintaan itu. Mereka akan menjadi orang yang juga akan mendapat keistimewaan untuk menjadi mazhar cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini diampuni segala dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah akan segala penyakit yang ada pada diri kita, baik penyakit badan kita atau penyakit hati kita. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidaklah setiap gerak-gerik kita, hembusan nafas kita, kecuali yang mendatangkan ridha Allah dan ridha baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dikabulkan Allah berkat baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke dalam surga bighairi hisab, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, keturunan kita dipeliharakan Allah iman mereka, dipeliharakan Allah cinta mereka, sampai nanti diturunkannya Nabiullah Isa alaihissalam, mereka senantiasa membawa panji syariat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri ulun pribadi. Ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha kepada pihak badan dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجمعنا بها وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وأحبابنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والاستقامة للتصرف في أوقاتنا وأعمالنا وأبداننا وأموالنا بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وكل ما ينفع دنيانا وأخرانا، وأغلقنا في محبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi Bapak berakhir